Baik, di sini saya ingin mengetahui ide yang sudah kalian rancang dan teman-teman apa aja sih yang sudah kalian temukan untuk proyek kita yang akan kita laksanakan. Satu-satu per divisi, mulai dari divisinya Mbak Anggun, silakan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang. Saya Amalia Femisa dari tim Designer Experience akan menyampaikan inovasi untuk proyeknya kita. Setelah dipaparkan oleh Mbak Anggun tentang masalah-masalah yang ada di lokasi kita, saya dan tim akan mengadakan proyek dengan judul Smart Coastal Experience Depok yang mana di Pantai Depok, yang mana konsep ini merupakan pengembangan destinasi berbasis yang pertama penataan kawasan yang terstruktur, yang kedua pemanfaatan teknologi digital, smart tourism, kemudian penguatan experience tourism. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan menciptakan destinasi yang lebih modern dan kompetitif. Selanjutnya, nah ini adalah deskripsi dari inovasi yang tim saya kerjakan. Yang pertama itu zonasi kawasan, yang mana kita tahu zona dari Pantai Depok itu sangat semraut. Jadi tim saya mengidekan atau mengelola ide kami dengan menzonasikan kawasan menjadi beberapa zona. Yang pertama zona kuliner, yang mana itu adalah daya tarik utama dari Pantai Depok. Kemudian zona santai dan keluarga. Kemudian ada zona atraksi dan spot foto, kita buat di situ. Dan zona premium, yaitu tempat yang bisa kita sewa untuk berbagai hal kegiatan. Kemudian smart waste management, nah ini juga salah satu masalah yang dipaparkan dari divisi sebelumnya itu adalah tentang sampah. Nah kita ada dua solusi nih. Yang pertama kita membuat tempat sampah dan indikator, yaitu beberapa indikator seperti sampah organik dan anorganik. Kemudian ada sistem reward untuk wisata, di mana itu dari wisatawan itu akan mengumpulkan poin yang dimana itu akan menjadi diskon untuk apa yang mereka pakai dan mereka beli di Pantai Depok. Kemudian dari platform digital kita itu menggunakan informasi wisata yang terintegrasi lewat digital, semisal bisa dari lewat QR atau kita bikin web dan untuk destinasi wisata Pantai Depok. Kemudian kita pakai juga reservasi online agar tidak terjadi penumpukan di dalam antrian dan sebagainya. Kemudian kita bikin spot foto tematik, kita bikin ikon destinasi karena di Pantai Depok ini belum ada ikonnya ya, cuma ada yang ikon misalnya itu kuliner, berarti kita akan bikin sesuatu lah untuk Pantai Depok untuk menjadikan ikon. Kemudian kita bikin area Instagramable yang tujuannya juga menarik untuk generasi wisatawan generasi Gen Z. Next. Nah ini target pasarnya. Sebenarnya kita untuk pantai pada umumnya tuh tidak ada target pasar yang khusus. Semua orang bisa datang, baik muda, tua, kaya, miskin, asal mereka punya uang, asal mereka punya budget. Nah tapi untuk proyek kita sendiri kita targetkan yang paling banyak kita tarik itu yang pertama rentang usia 17 sampai 35 tahun dari Gen Z atau milenial. Kemudian segmennya itu mahasiswa, generasi muda, dan keluarga muda yang tech savvy. Kemudian karakteristik dari wisatawannya itu mengutamakan efisiensi digital, kepastian layanan dan kemudahan akses internet. Baik, dari sekian dari tim Design Experience, terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Pauline Adinda Kristiani dari Divisi Digital Experience Strategis akan menyampaikan ide-ide dari divisi saya, yaitu Customer Journey. Customer Journey ini merupakan alur pengalaman wisatawan yang mana pengunjung melakukan tanggapan yang terintegrasi meliputi pertama digital discovery, wisatawan mengeksplor destinasi dan mencari informasi valid melalui berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua ada online reservation, yaitu melakukan pemesanan tiket dan layanan secara mandiri untuk kepastian kuota dan waktu kunjungan. Dan yang ketiga ada arrival
and zoning, wisatawan tiba di lokasi dengan sistem zonasi yang jelas, memastikan alur pergerakan pengunjung yang lebih teratur, dan yang keempat ada tourist experience dengan menikmati keindahan destinasi dengan dukungan teknologi interaktif seperti QR code untuk kenyamanan maksimal. Dan kelima ada eco participation, yaitu berperan aktif dalam menjaga kebersihan melalui fasilitas smart bin dan program keberlanjutan di lokasi. Yang keenam ada social sharing, yaitu membagikan ulasan dan konten pengalaman ke media sosial sebagai bentuk promosi organik. Dan yang selanjutnya ada integrasi teknologi, yang merupakan implementasi teknologi modern untuk menciptakan destinasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan dari integrasi teknologi ini yang pertama ada QR code system, yaitu akses cepat menu dan informasi digital secara paperless, yaitu menerapkan QR code yang diletakkan di meja-meja pengunjung agar pengunjung memesan pesanan melalui QR code tersebut. Dan yang kedua, reservasi digital, yaitu manajemen antrian dan kendali kapasitas agar adanya reservasi digital agar mengurangi adanya keramaian di antrian kasir tersebut. Yang ketiga ada smart bin atau IoT, sensor kapasitas sampah untuk menjaga kebersihan destinasi secara real time. Yang keempat, app-based reward, gamifikasi untuk meningkatkan loyalitas dan belanja wisatawan di UMKM. Ini konsepnya untuk memberikan reward. Dan yang kelima, big data sederhana, yaitu analisis pola perilaku pengunjung untuk pengambilan keputusan berbasis data. Sekian pemaparan. Kurang lanjutkan. Yang selanjutnya ada conclusion and call to action dari integrasi teknologi. Smart Coastal Experience Depok merupakan inovasi pengembangan destinasi yang mengintegrasikan teknologi kualitas digital, penataan kawasan, dan pengalaman wisatawan. Inovasi ini mampu meningkatkan layanan, daya tarik destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan konsep pariwisata berkelanjutan. Call to action ini mewujudkan inovasi, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama, investor yang mendukung pendanaan, pengembangan fasilitas dan teknologi. Yang kedua, pemerintah yang menyediakan regulasi dan infrastruktur pendukung. Yang ketiga, ada masyarakat dan UMKM yang berperan dalam operasional dan ekonomi lokal, serta ada implementasi yang dilakukan melalui uji coba pilot project secara bertahap. Berikut yang dapat saya sampaikan dari Divisi Digital Experience Strategies. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Alun Kartika. Di sini saya sebagai Market Intelligence Analyst, dan saya akan mengidentifikasi masalah yang ada di pantai Depok ini. Beberapa observasi dan ulasan wisatawan ditemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, ada penataan kawasan belum terorganisir dengan baik. Yang kedua, ada kebersihan lingkungan masih rendah. Yang ketiga, informasi wisata tidak terintegrasi secara digital. Yang keempat, kurangnya daya tarik visual dan atraksi wisata. Yang kelima, harga kuliner tidak transparan atau tidak tetap. Ada yang mahal dan ada yang murah. Dan yang keenam, permasalahan ini berdampak langsung pada kepuasan wisatawan dan citra destinasi. Berikutnya, analisis SWOT, strategi transformasi destinasi yang sesuai kekuatan atau potensi kuliner dan alam, seafood dan panorama sunset ikonik namun belum terstandarisasi. Yang kedua ada lokasi strategis, aksesibilitas tinggi meskipun pengalaman wisatawan belum optimal, gap ekspektasi. Yang kedua ada weakness, kelemahan dan masalah utama, infrastruktur dan lingkungan, kawasan tidak teratur dan
masalah sampah yang buruk, manajemen informasi, harga tidak transparan, minim info digital, dan koordinasi stakeholder lemah. Opportunities, peluang dan solusi, tren wisata digital, digitalisasi smart tourism untuk mengatasi masalah transparansi informasi. Yang berikutnya, partisipasi prosumer, pemanfaatan konten pengunjung untuk promosi dan kampanye berkeberlanjutan. Yang ketiga, ada threats, ancaman dan risiko, degradasi citra, isu negatif yang memperburuk kepercayaan pasar. Berikutnya, persaingan dan lingkungan, risiko kehilangan wisatawan ke destinasi lain dan kerusakan ekosistem akibat overtourism. Mungkin jadi ini masalah yang saya temukan di Pantai Depok, baik analisis SWOT maupun masalah yang saya temukan. Dan next selanjutnya ya, saya sebagai Design Strategy, nama saya Andi Febriansa. Nah, untuk model bisnis kita itu ada 4 poin ya kan. Ada sunset dinner. Sunset dinner itu penjualan paket kuliner eksklusif dengan menjual estetika alam, golden hour ya kan bahasa Inggrisnya. Jadi itu konsepnya itu kayak dinner, fancy dinner di pinggir pantai, ya kan. Tapi kita tidak tempatnya itu enggak paten lah, jadi bisa diangkat, dipasang lagi ya, gitu. Jadi nggak merusak alam ya? Tadi tidak merusak alam, jadi kita ramah lingkungan. Terus yang kedua tuh kayak sunset ground. Jadi sunset ground tuh kita mempunyai lahan yang sangat luas, itu bisa buat camping, bisa buat wedding, dan event-event lainnya lah, komunitas dan ya everyone. Oke, yang ketiga ada komunitas UMKM, kolaborasi strategis melalui sistem sewa atau bagi hasil dengan pengusaha lokal. Nah, jadi UMKM yang awalnya itu berceceran atau semrawut lah di sekitar tempat kita, jadi kita akan kumpulkan di satu tempat food court, kita bikin food court. Jadi para pengunjung atau wisatawan tuh alurnya tuh jadi apa ya? Ya, tertata dan kayak lebih happy, menarik, attraction. Nah, yang keempat, digital advertising, itu ruang event ada platform aplikasi dan web, reservasi sebagai pendapatan tambahan. Nah, itu sistemnya nanti menunya di-scan di meja melalui online, pembayarannya pun online. Waktu habis scan, nanti para waiters kita akan menghampiri meja untuk mengkonfirmasi pesanannya, biar mereka para pengunjung tuh tidak terlalu ribet untuk memesannya. Nah, tujuannya membangun ekosistem ekonomi inklusif yang mendukung kemandirian pengelola dan kesejahteraan masyarakat lokal. Mas Andi, Pak, aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Ini kan kita dari penjelasan dari bisnis Mas Andi sendiri ada 2 yang menunjukkan sunset ya. Teman-teman pantai yang kita tuju tuh Pantai Depok tuh punya panorama yang bagus sekali tentang sunsetnya. Makanya kita bikin dua bisnis lah ya tentang sunset. Aku mau ide deh kalau yang sunset drone kita bikin kayak ala-ala kafe di Bali itu gimana ya? Tapi nggak tetap itu bangunannya. Kayaknya bagus nggak ya? Itu baru saja sih, tapi nanti kayak perizinannya mungkin bisa diperjelas, tapi takutnya kayak yang di mana itu kontrol atau mana itu yang ada konflik lah. Jadi kita mungkin bisa usahakan kafe Ya, juga bisa. asal perizinnya jalan aja. Ya, Terima kasih. mungkin ada teman-teman lain yang mau kasih ide lain. Nice, Kak. Nah, untuk tes selanjutnya adalah ini ada beberapa poin. Ada beberapa poin kayak satu, rendahnya wisata. Resikonya adalah kurangnya partisipasi dalam program kebersihan atau keengganan menggunakan teknologi baru di lokasi wisata. Nah, kita mempunyai solusi strategis untuk melakukan kampanye edukasi secara visual, secara masif, serta mengintegrasikan sistem reward atau diskon. Jadi setiap misal para pengunjung itu datang terus kayak grab the trash,
terus membuangnya pada tempatnya, itu akan mendapatkan poin sebesar 1 sampai 10 lah, itu dapat potongan harga untuk beberapa produk dari kita gitu. Nah untuk yang kedua, untuk keterbatasan anggaran dan biaya operasional, resikonya adalah kebutuhan dana yang besar untuk pengadaan infrastruktur, teknologi, IoT, dan server, serta pemeliharaan berkala. Nah, kita mempunyai solusi strategis membangun kemitraan strategis dengan pihak pemerintah melalui dana hibah pariwisata serta membuka peluang bagi investor swasta. Kemudian kerjasama ini akan meringankan beban biaya sekaligus mempercepat pengembangan fasilitas. Nah kita nanti akan kayak gabung, jadi mereka dapat untung 50-50% lah, kayak server mungkin kita adain fotobook atau apa yang kayak membantu attraction di tempat itu. Ya, kita juga ya. Next. Yang ketiga itu ada penggunaan teknologi yang kurang optimal. Risikonya, wisatawan merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena antar muka yang rumit atau kendala literasi digital. Nah, kita menerapkan prinsip User Centered Design atau UCD untuk menciptakan aplikasi yang intuitif dan ringan serta mudah dipahami. Selain itu, menyediakan panduan singkat serta staf pendamping di lokasi untuk membantu wisatawan yang mengalami kendala teknis. Nah, teknik ini sudah diterapkan di beberapa kafe di Bali ya. Jadi mereka ordernya by online, by phone. Jadi sudah meminimalisir SDM mereka. Tapi mereka akan menempatkan beberapa staf mereka yang berada di lokasi makan itu atau food court untuk standby jika ada para wisatawan yang kesulitan untuk order. Nah, kesimpulannya, melalui pendekatan edukatif ini, kolaborasi finansial dan penyederhanaan teknologi, resiko-resiko tersebut dapat diubah menjadi peluang pengembangan destinasi yang lebih kuat. Begitu. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut dari aku. Perkenalkan nama aku Reva Dia. Aku di sini sebagai Social and Sustainable Impact. Jadi aku yang mengkaji apa aja sih impact atau keberlanjutan dari proyek-proyek kita ini, dan kemudian kita dapatnya di pantai ya guys ya. So ada dua yang kita highlight fokusnya untuk sustainable dan impact-nya kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan. Yang pertama kepada lingkungan dulu, kepada masyarakat dulu, kepada masyarakat dulu. Tentu di sini kita sama-sama mempentingkan masyarakat ya guys. Mau bagaimanapun Pantai Depok memang dari awal dikelola oleh masyarakat. So walaupun kita ada proyek besar di sana, kita juga harus melibatkan masyarakat. CBT lah, community based tourism, mereka harus hidup gitu. Caranya apa sih? Walaupun proyek kita ide dari kita, tapi yang menjalankan tetap masyarakat. Seperti apa? Nomor satu ada optimalisasi UMKM. Seafood yang dijual di sana, pedagang kaki lima segala macam itu semua dari masyarakat. Kita nggak akan mengambil alih pekerjaan mereka, kita hanya akan menatakan yang lebih baik, membenarkan yang masih belum benar, tapi semua itu kembali lagi ke mereka. Seperti zona seafood, kita kan ada juga zona makanan, zona kuliner, itu hanya digeser saja. Yang awalnya dari di sepanjang bibir pantai itu mereka jualan, lalu kita geser ke food court lah. Nah itu tetap mereka yang jualan, kita nggak adatin orang kita atau kita buka lowongan untuk orang luar, itu nggak lagi. Terus yang kedua ada perluasan lapangan pekerjaan, tentu aja kita kan banyak proyeknya di sana. Terbangunnya juga banyak, kita buat sunset dinner, kita buat sunset brunch, itu pasti membutuhkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru ya. Nah kita akan mengutamakan masyarakat sekitar dulu untuk penerimaan pekerjaannya itu. Terus juga ada ekonomi inklusif, tentu aja kita datang ke sana, kita nggak bisa enaknya waktu kita membangun suatu hal yang besar. Jadi kita perlu bagi hasil sama mereka agar lebih baik juga untuk kepentingan ke depannya juga, agar proyek ini tuh berjalan dengan lancar sampai terus menerus. Jadi nggak cuma stop di sini atau beberapa tahun mandek. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Terus ada pelestarian lingkungan juga, kita punya banyak proyek untuk penataan lingkungan, sampahnya juga kita berikan program untuk membersihkan segala macam. Nah itu juga harus melibatkan masyarakatnya juga. Bagaimanapun mereka yang punya tempat itu, jadi kita juga minta kerjasama dari mereka yang tahu kondisi alamnya Pantai Depok. So untuk lingkungan juga kita harus mengajak mereka juga.
Nah ini untuk pelestarian lingkungan. Beberapa divisi yang tadi sudah memaparkan ya apa aja konsep-konsep kita yang mau diterapkan di sana. Yang pertama itu ada smart waste management, di mana ini tuh seperti pengelolaan sampah berbasis digital gitu. Jadi kita bisa lebih memantau bagaimana keluarnya sampah, masuknya sampah, di mana sampahnya. Dan itu menurut aku juga salah satu cara untuk menjaga lingkungan ya, karena kita bisa lebih memanajemen sampah yang masuk dan sampah yang keluar. Lalu nomor 2 ada edukasi dan partisipasi wisatawan dalam bentuk reward buang sampah. Tadi ada ide juga kalau kita beli sampah kita bisa dapat poin untuk membeli makanan atau souvenir terserah. Nah itu masuk dalam ide partisipasi wisatawan. Jadi kita mengajak wisatawan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di Pantai Depok ini dengan cara seperti itu. Itu lebih menarik dan juga menurut saya itu akan membuat kesadaran wisatawan itu lebih tinggi terhadap hal-hal terkait sampah di tempat wisata. Lalu ada nomor 3, konsep penataan zonasi yang bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Ini tentu saja kita tadi punya 4 zonasi ya yang berbeda-beda, yang tadinya itu masih jadi satu tempat, yang beli baju, yang beli makanan, yang lain segala macam itu masih satu tempat, dan itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan di mana nggak teratur, nggak tertata, nggak terkelola. Nah dengan adanya sistem zonasi kawasan ini, di makanan di sini, lalu spot foto di sini, lalu untuk aktivitas atraksi wisatawannya di sini itu bisa lebih tertata dan terstruktur, manajemen juga agar pengelolaan lingkungannya juga semakin baik. Jadi ada jatahnya di sini agar mereka nggak bingung juga bagaimana mengelola lingkungan ini, mengelola zonasi ini, mengelola zonasi itu. Tentu setiap zonasi punya perlakuan yang berbeda-beda seperti itu. So ini tadi hasil riset aku atau hasil analisis aku terkait sosial dan sustainability impact lingkungan dan masyarakat untuk Pantai Depok ke depannya. Bagi teman-teman yang mau kasih saran boleh sekali, tapi dari aku cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Menyambung dari Kak Anif tadi, atau partai yang kayak di Business and Business ini, gak apa karena ini juga masih termasuk dalam konsen aku. Ini sebagai bagaimana sih strategi yang kita buat untuk mencegah risiko-risiko itu. Yang pertama kita punya uji coba terbatas atau pilot project. Jadi implementasi ini dilakukan secara bertahap dalam skala kecil. Misalnya pada satu zona atau layanan seperti sunset dinner gitu, kita pakai uji coba kecil aja dulu, berapa orang yang mau ke sana, kita uji coba apakah mereka puas atau tidak. Baru kita bisa pasarkan untuk skala besar. Gitu. Lalu ada penerapan standar operasional atau SOP. Tentu aja kita perlu punya SOP dalam segala hal, mau di kuliner, mau di atas wisata, mau dimanapun itu harus diterapkan SOP. Supaya apa? Supaya pelayanan yang kita berikan ke wisatawan itu sama mereka dapatkan satu sama lain gitu. Jadi nggak si A dapat ini, si B dapat itu, dan ini untuk keberlanjutan kita juga agar Pantai Depok ini memiliki standar pelayanan yang baik. Lalu ada penyediaan sistem cadangan. Bagaimana ini? Ini seperti menyiapkan alternatif non digital karena emang dari awal kita fokus ke digital, tapi kita juga punya pencegahan sendiri. Gimana sih kalau digital itu tiba-tiba nggak bisa dipakai atau seperti apa? Makanya kita punya alternatifnya, punya antisipasinya lah gitu. Jadi kita siapin juga sistem registrasi dulu manual, atau kita juga punya cetak menu manual gitu untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan dari platform digital kita pakai. Lalu ada pelatihan dan edukasi, tentu aja kita nggak semata-mata datang membangun dan terjadilah banyak proyek atau banyak terbukanya lapangan di situ. Kita juga harus mengedukasi mereka bagaimana sih menjaga lingkungan yang baik, bagaimana mengikuti arus globalisasi, bagaimana teknologi berkembang. Kita juga harus sosialisasi ke mereka agar mereka juga nggak merasa tertinggal. Oke, jadi saya slide satu lagi ya, saya sendiri nih yang slide. Ini masih ada yang terakhir. Masih ada dua lagi. Nomor 5 itu ada keterbukaan informasi. Bagaimana ini menyediakan informasi yang jelas, transparan mengenai harga, biaya, layanan dan segala macam. Jadi karena kita udah pakai platform ya, di platform itu udah mencakup semua yang ada di Pantai Depok, dari harga makanan, dari apa aja yang atraksi di sana, terus bagaimana layanan kami, fasilitasnya juga ada. Dan itu harus sesuai dengan yang mereka dapatkan di pantai itu. Jadi platform digital kita itu harus sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi wisatawan bisa bayangin cuma lewat platform aja, oh Pantai Depok itu seperti ini ya, dan yang mereka dapatkan juga seperti itu.
kalau ada monitoring dan evaluasi berkala. Tentu aja ini perlu karena ini proyek baru juga dan kita harus terus evaluasi dan monitoring berbagai proyek-proyek yang kita taruh di sana gitu. Agar apa ya? Biar nggak bisa aja kalau kita nggak evaluasi kita nggak tahu kesalahan kita apa. Kalau kita nggak monitoring kita nggak tahu bagaimana mana aja yang salah atau segala macam. Jadi evaluasi dan monitoring itu sangat penting ya. Nah, ini juga ada model bisnis sumber pendapatan, penjualan paket sunset dinner, segala macamnya. Ini nanti kita minta, ini kan proyek kita. Jadi kita minta feedback lah dari mereka bagaimana sunset dinner seperti ini, lalu segala macamnya kita usahain seperti ini. Oke, dari tim analisis dan strategi seperti itu, kemungkinan kita akan jalan bersama-sama. Jadi mohon kerjasamanya ya, teman-teman sekalian. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk divisi-divisi yang sudah memberikan ide-ide dan temuan-temuan yang baik dan sudah saya simpulkan. Semoga proyek yang kita buat ini berjalan dengan lancar dan saya meminta kerjasamanya untuk para divisi-divisi. Semoga proyek kita akan terus berkembang dan lebih maju lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.